menyerang. Pasukan pemanah sejumlah 50 orang harus berada di atas bukit, tidak boleh turun. Rasulullah mengatakan itu kepada pimpinannya, jangan ada yang turun sampai ada perintah. Panji Islam mulai dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Dia memegang panjinya. Orang yang memegang panji bukan orang yang sembarangan. Badannya itu tegap, tinggi, kokoh, kuat. Karena panji itu tinggi, benderanya berkibar dengan gagah. Kalau panji itu terjatuh, pasukan tidak akan bisa melihat, maka dikiranya dia kalah. Dengan gagah dipegang panji-panji Islam. Dan ketika perang Uhud mau selesai, orang kafir sejumlah 3.000 orang mulai berdatangan. Dan ketika mereka tahu kekuatan Rasulullah 700 orang, tapi dengan strategi perang, ada pasukan sniper yang ada di atas, mereka bisa memanah 3 panah sekaligus. Satu orang bisa melesatkan 3 panah. Mereka sangat terlatih, jari-jarinya sangat kuat, matanya sangat tajam. Mereka tidak main-main untuk menyerang musuh. Pasukan pedang, pasukan penyerang dari atas snipernya sudah siap. Orang-orang kafir kocar-kacir. Dari atas bukit ada yang mulai tergoda. Hei, lihat, orang-orang kafir sudah pergi. Mereka meninggalkan harta bendanya. Lihat. Istri-istrinya mereka, wanita-wanita yang dibawa pada lari naik ke atas gunung. Ayo kita turun, kita ambil barang-barang mereka. Wah, banyak bahan makanan. Jangan, kita tidak boleh. Kita harus taat dengan perintah. Iya, kita harus taat dengan perintah. Sudahlah, mereka sudah kabur. Mereka tidak akan kembali. Semua yang berada di atas bukit, 40 orang turun dengan cepat, berlari seolah-olah mereka sudah menang, mengambil barangnya. Dan di saat yang bersamaan ada Khalid bin Walid yang menunggang kuda yang masih kafir waktu itu. Dia melihat pemanah turun dan dia memutari gunung dari belakang, menyerang pemanah yang dari belakang berlari mengambil barang-barang yang ditinggal orang-orang kafir. Khalid berteriak, "Kembali! Mereka sudah turun! Sudah tidak ada pemanah dari atas! Ambil semuanya! Bunuh mereka!" Semuanya datang dan dipantai di bawah. Pasukan yang dari atas bukit Uhud mulai kewalahan karena mereka tidak bisa membedakan mana yang muslim, mana yang musuh. Akhirnya orang muslim pun bertabrakan, bahkan saling membunuh karena mereka kacau, mereka kebingungan. Panji Islam akhirnya jatuh. Sahabat Mus'ab terbunuh di sana. Dan ketika pasukan yang ada di atas akhirnya mundur, orang-orang kafir naik ke atas bukit. Tolhah yang melihat mengamankan Rasulullah. Rasulullah di dekat, Rasulullah dibawa naik ke atas. Dengan tubuhnya, Tolhah menghalangi panah, menghalangi sabetan pedang, sampai jari tangan Tolhah terpotong, telunjuk dan jari tengahnya. Bahkan tangannya, lengan tangannya terputus. Saking sakitnya dia tidak merasakan. Yang paling parah adalah kakinya disabet pedang mulai dari paha hingga tempurung, kakinya lepas. Dia tidak terasa. Dia mau menyelamatkan Rasulullah naik ke atas bukit Uhud. Digendongnya Rasulullah untuk bersandar di sebuah batu. Karena Rasulullah tidak bisa naik, tubuh Tolhah menunduk sehingga tambah robek dan tambah terbuka lukanya. Kemudian Rasulullah berkata, "Surga untuk Tolhah, surga untuk Tolhah, surga untuk Tolhah." Kaki Rasulullah naik ke atas punggung Tolhah dan Rasulullah berhasil naik
Tolha semakin sakit tapi tidak terasa. Subhanallah, dengan cintanya Rasulullah, Allah menutup kaki Tolha kembali. Tapi dia juga tidak terasa. Banyak sabetan di dalam tubuhnya sejumlah 79 tusukan. Sampai akhirnya Rasulullah bisa naik ke atas. Pemanah yang 10 orang tadi sudah meninggal semuanya, tinggal Rasulullah, dan datanglah pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar menyelamatkan. Tapi apa kata Rasulullah? Selamatkan dulu Tolha, lihat Tolha. Tolha ternyata tertidur ketika Abu Bakar mendekati. Dilihatnya Tolha sudah tidak bergerak. Tolha sudah tidak bergerak. Tapi Tolha pun ketika didekati oleh sahabat-sahabat yang menyelamatkan, mata Tolha terbuka. Dia ternyata pingsan, darah yang masih mengucur di dalam badannya. Dia bangun. Rasulullah melihat itu menangis. Rasulullah sedih tapi sekaligus bahagia. Wahai sahabat-sahabatku, jika kau ingin melihat syahid yang berjalan, lihatlah Tolha. Karena tubuhnya penuh dengan luka, dia masih hidup. Abu Bakar ikut menangis dan berkata, Uhud milik Tolha, perang Uhud milik Tolha. Dan Tolha dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dan Tolha pun hidup sampai nanti Tolha dipanggil oleh Allah di perang Jamal, bukan perang Uhud. Dia masih banyak luka. Ketika pulang, Tolha diobati. Lukanya di kepala sampai kemaluan, sampai kaki, semuanya luka. Di kepalanya ada luka yang berbentuk seperti segi empat, tusukan pedang. Tangannya hilang, jarinya terpotong, tubuhnya banyak yang luka. Tubuh Tolha begitu kuat. Tubuh Tolha dilindungi oleh malaikat. Dia syahid di medan perang Jamal, bukan di Uhud. Tapi dia sudah disebut syahid saat perang Uhud. Dia pun disebut dengan elang hari Uhud karena dia fokus sekali. Nah, teman-teman, Tolha itu adalah sahabat Rasulullah yang awal-awal juga masuk ke dalam Islam. Dia masih saudara dengan Abu Bakar. Coba teman-teman